wabarakatuh. Al-Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين Pada malam yang berbahagia ini kita semua telah berada di kampung Pango Raya dan kita telah dapat hadir di lapangan bola kaki untuk kita mendengar sedikit penyampaian dari ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi, di mana oleh Bapak Kisi Pango sekaligus Ketua MPTT Aceh dengan kawan-kawan telah berusaha payah membuat tempat ini yang begitu indah, terata yang bagus, dan juga penerangan dan sebagainya rupa, dan juga pelayanan yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak Kisi Pango dan kawan-kawan, baik itu Ketua Pemuda dan lainnya tadi Pango ini dan yang lainnya membantu acara ini, diberikan oleh Allah pembalasan yang setimpal untuk mereka. Para hadirin hadirat juga hadir pada malam ini beberapa orang wali Nanggro, mulai dari Nagaraya, Melabuh, Aceh Jaya, dan juga dari Biren juga hadir, dari Segri juga hadir, baik wali Nanggronya dan gurunya, wali musafir, dan juga teristimewa di Banda Aceh ini sendiri, yaitu Abu Pango, Abu Kamarud, dan juga Abu Fauzan dan Abu Yus, dan teristimewa juga wali-wali Nanggro yang senior, wali Nanggro Jakarta Haji Khairunas, mana beliau menyempatkan untuk hadir kepada Aceh dalam acara yang sebegini rupa, dan sebelumnya begitu kecintaan beliau untuk Aceh dan untuk Pango. Para hadirin hadirat, ibu-ibu sekalian, sebenarnya saya ini sudah ada waktu istirahat. Pertama karena umur telah lanjut, dan kedua sakit-sakitan. Dan juga saya sudah lama berjuang untuk tauhid tasawuf di Sufi. Semalam juga saya katakan saya telah 20 tahun berulang-ulang datang tiap bulan ke Banda Aceh, kecuali tsunami 2 bulan, dan juga acara bulan Ramadan. Dan ini telah, biasanya ini sudah terlambat, sudah 4 bulan atau 3 bulan tidak ke Aceh berhubung konflik corona. Para hadirin hadirat, bahwa memang untuk berjuang
ajaran Tauhid Sufi dan Kesufian ini cukup berat. Kalaulah bukan saya, anak Al-Mukarram Abu Syekh Haji Muhammad Wali, guru oleh ulama-ulama Aceh ini yang membawa ajaran ini, saya sudah dipenggal leher saya. Sudah dipenggal? Sudah dipenggal. Karena mereka menimbang, oh ini anak guru saya, anak guru saya. Jadi saya ada berguru pada ayahnya. Kalau anak saya sudah dipenggal. Jadi ini semua dibuktikan dengan perjalanan yang saya lakukan. Karena di PD, yaitu saya ditentang oleh Intel. Jadi Anda mau kemana? Kami Intel. Jadi gerakan saya ini dituruti oleh Intel. Jadi macam-macam hambatan, tantangan. Ada yang mau berdakwah menyampaikan ajaran ini mau didemo sehingga malam-malam lari. Jadi banyak sekali. Tapi saya yakin ilmu ini ilmu hak. Allah akan membantu. Masalah konflik gam juga menentang jalan. Jadi pada waktu itu di jalan bunyi letusan. Kami berhenti sebentar. Ada BKO Muhammad. Kami itu jalan. Para hadirin hadirat, mengapa saya sangat sungguh untuk melakukan itu? Karena di dalam ajaran tasawuf atau kesufian ada 8 macam yang kita harus dapat lakukan. Sebagai murid yang benar, salik yang benar, yang ingin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini bahasa Parsi yang dikatakan husdardam. Supaya senantiasa hati kita mengingat Allah pada setiap nafas. Kalau hati kita tidak mengingat Allah, maka umur kita sia-sia. Kita harus setiap nafas ingat kepada Allah. Ini mukmin muslim yang baik. Yang kedua adalah diistilahkan khalid dar anjuman, bahasa Parsi. Kita dapat memelihara mata agar mata kita jangan terlihat pada yang haram, dan juga kaki, tangan dan sebagainya. Kayak kita ini jalan, kalau kita jalan jangan banyak melingkung ke kiri kanan, warna-warni. Jadi banyak nanti apa yang kita lihat, yang kita dengar masuk ke dalam hati kita. Karena pecenda ini ibarat alur, muaranya hati. Kalau pada alur itu banyak tahi, maka hati juga kotor. Maka bagi orang-orang yang mukmin yang baik, dia dapat memelihara pecendanya, apalagi matanya, daripada melihat yang haram. Ini 2. Yang ketiga, sapar darwatan. Ini bagi orang tasawuf. Orang tasawuf yang mengamalkan ilmu kesufian. Sapar darwatan ini bahasa Parsi. Berarti kita harus dapat berjalan di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Badan kita di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Berjalan dari afaki kepada ampusi. Daripada kita melihat yang dahir-dahir ini. Yang dahir melihat gunung, melihat langit, melihat orang, yang dapat dilihat dipendapat oleh pecenda dahir. Kita berjalan dari yang dahir yang diperoleh oleh pecenda dahir kepada yang batin, ampusi. Ampusi ini yang dimaksud ialah jiwa, bahwa kita dapat melihat
itu yang lahir berasal daripada yang batin, berasal daripada yang batin. Jadi yang batin artinya nyawanya, maka dia sebab ada. Sebab sebelum kita diadakan tubuh yang kasar ini, Allah telah mendahulukan kejadian tubuh dengan kejadian roh, nyawa. Nyawa ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah menjadikan tubuh. Jadi kita berjalan dari al-faqih kepada supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Karena alam ini, dunia ini, dia berbicara dengan kita. Mungkin kita tak dengar. Tapi kalau orang-orang yang hatinya ya sudah dapat cahaya dari Allah, dia dengar. Dikatakan oleh rumah-rumah yang kita buat, mobil yang kita miliki, tahukah kamu saya ini adalah fitnah. Jadi dunia ini dahirnya fitnah, tapi batinnya ibrah, pelajaran. Batang kayu mengatakan bahwasanya dahirnya ini fitnah. Kamu lihat bagus, cantik. Tahukah Anda pada satu masa saya rontok. Namanya harta juga demikian. Pada suatu waktu dia tidak bersama kamu. Hai orang yang punya harta, dia akan meninggalkan kamu, atau kami akan meninggalkan Anda. Itu maksudnya kita kembali kepada apa yang puji supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Kita tidak perlu memegang yang zahir, kita memegang yang batin. Kemudian kita berjalan daripada panah dan bakar. Karena dunia ini atau kita sendiri sifatnya panah, hilang dan habis. Sifatnya hilang dan habis. Makanya yang kekal, yang bakal ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tidak ada yang melata di bumi ini, hancur punah semua. Yang kekal adalah zat Tuhanmu yang punya kemuliaan. Jadi kita tidak boleh lalai dengan yang fana. Kita harus pergi untuk mendapatkan yang bakal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berjalan dari syu'un ke syu'un dengan makna kita ini adalah awal kita dari sebelum ada kita adalah syu'un sifat, kelakuan sifat. Kembali kepada asalnya, kelakuan dan berjalan dari syu'un ke syu'un, dari kelakuan sifat kepada kelakuan zat. Syu'un zat, kita berjalan dari la ta'yin daripada ta'yin kepada la ta'yin. Berarti berjalan kita, nyata kita di dalam ilmu Allah, nyata kita di dalam zat Allah. Kemudian sebelumnya kita tidak ada nyata, baik di dalam ilmunya maupun di dalam zatnya. Kita ini ada marah, tidak ada sama sekali. Jadi itu selalu diingat oleh para orang sufi tasawuf. Walaupun dia duduk, tetapi hatinya berjalan. Duduk tapi hatinya berjalan. Jadi inilah Anda diajarkan berzikir. Walaupun hanya mulut saja yang berjalan, hati belum sampai berjalan seperti yang saya sampaikan ini. Inilah latihan. Tapi tujuan saya
supaya Anda dapat berjalan sampai kepada Anda melihat bahwa Anda tidak ada sama sekali. Supaya Anda dapat bermakrifat dengan tauhid zati. Dan kemudian juga bahwa ada istilahnya, yaitu syuhud wahdah bil kasurah. Syuhud kasurah bil wahdah. Kita dapat menyaksikan yang banyak ada pada yang satu. Kita ini apa ada kita pada yang satu pada Allah? Ada. Tapi kita tidak bertempat pada Allah, tapi kita ada pada Allah. Dan menyaksikan satu pada yang banyak. Apakah ada Allah pada kita? Ada. Jangan pula dikatakan itu hulul dan ittihad. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak berkaifiat. Allah itu tidak banyak. Allah itu satu. Allah itu satu. Tidak dapat kita peroleh dengan akal. Kita peroleh dengan iman dan syuhud keberadaan Allah. Umpamanya Al-Quran mengatakan Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat. Kalau kita peroleh dengan akal, tentu kita bisa mendapatkannya dengan tangan. Mendapatkannya dengan tangan. Tapi kita memperoleh dengan iman, dengan syuhud, hakul yakin. Itu adanya, kita tidak tahu bagaimana cara adanya. Cuma kita tahu ada. Allah itu ada. Dan kemudian kita juga jangan lupa untuk berzikir. Senantiasa waktu dalam sehari-hari dapat kita gunakan untuk berzikir. Mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Bahwa Udkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku ikan ingat kamu. Dan kemudian juga kita senantiasa bagi orang bertasawuf ini menyebut ilahi anta maksudi waridaka matlubi, supaya membersihkan niat kita. Ayat Tuhanku, engkau yang aku maksud, redamu yang aku tuntut. Dengan pengertian untuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, sama sekali untuk mencari Allah dan untuk mencari redanya Allah, bukan untuk mencari dunia atau keuntungan diri maksudnya, tidak. Karena kita tahu bahwa dunia itu datang dari Allah. Kalau kita berniat berkasat kepada Allah, dunia itu tidak perlu kita pikir lagi. Siapa punya dunia? Allah lah yang kita pikir. Jadi untuk memperbaiki niat, ilahi anta maksudi oleh belakang. Akibat ibu-ibu nak dengar kan? Waktu tagumbu matak gulai nanikan ilahi anta maksudi. Nah, nyangka betul. Nyok leho ka penanji wali lang guguk ka. Kamu janji nyok kuih na bung Prabu. Kali persedia dek darah baru dulu. Upagi salah. Salah artinya wateh napa. Tangka je aku tengah pot kurung kuih. Mabu rencana malamnya. Tengok payah kabar aku wali yang guguk. Mek kuih lah buayi. Ilahi anta maksudi kemudian bahwa kita senantiasa di dalam hati kita dilihat oleh Allah. Kita dilihat oleh Allah. Bukan saja dia kita
melihat Allah, tapi kalau dilihat oleh Allah. Waktu di mana kita berada, baik kita ada keadaan ramai atau keadaan sedih, kita dilihat. Kalau oleh Allah pada setiap saat, setiap waktu, maka akan lahirlah, karena muamalah hati dengan Allah terus menerus, akan lahirlah tauhid hakiki. Setelah panah dan bakar, setelah tidak terlihat lagi diri kita dan alam, hanya terlihat kita Allah. Terlihat kita Allah. Di waktu kita tidak ada kita menyaksikan keberadaan Allah. Setelah kita panah, setelah kita tidak ada, maka nantinya Allah mengembalikan kita ada dengan sifatnya, maka kita ada dengan sifat Allah, tidak dengan nafsu kita, maka akan lahirlah tauhid hakiki. Tauhid hakiki dengan pengertian Tuhan yang Maha Esa, Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada apa. Bila mana orang-orang yang beriman, yang mukmin, dia Islam, tidak mendapatkan seperti apa yang dikatakan ini, maka dikatakanlah hammah baidas, sia-sia hidupnya. Apa hammah baidas? Sia-sia hidupnya. Walaupun banyak duit, pangkatnya besar, tapi hidupnya sia-sia. Kalau dia tidak dapat mendapatkan tauhid yang lepas daripada kesyirikan dan kenyifatan dalam ajaran kesufian. Jadi inilah akan diangkat. Jadi para hadirin hadirat sekalian, seperti tadi kita mendengarkan penyampaian Dr. Yaudin Kuswandi. Jadi Dr. Yaudin Kuswandi ini cucu daripada Wali Songo. Jadi di mana saya kenal dengan Dr. Yaudin ini. Jadi saya dapat undangan untuk menghadiri ada seminar habaib tingkat Asia itu di Bogor. Saya undangan. Jadi pada waktu itu saya tidak dapat untuk hadir, diundang oleh habaib di Bogor. Maka saya utuslah Nasrul Ali, Gubernur Aceh. Kamu Nasrul Ali, pada masa itu belum ada jabatan gubernur dia, masih biasa Nasrul Ali. Kamu wakil saya, Anda pergi ke Bogor. Nanti Anda berpakaian seperti pakaian ulama, seperti pakaian ulama. Sebagai pakaian anak muda, Anda tidak sah pakaian ulama. Ya, pakai baju besar, kalau perlu berserban, kalau tidak pakai serban. Jadi itu seminar yang demikian yang dihadiri oleh Habib Umar. Habib Umar dari Yaman. Beliau terus mengadakan seminar-seminar, kumpulan berkumpul untuk seluruh dunia. Kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang di Australia. Jadi nanti yang perlu kamu sampai ke sana, kamu harus berkenalan. Yang harus kamu kenal orang yang dekat dengan Habib Umar ni. Bahwa siapa yang dekat dengan Habib Umar ini, kamu harus bersilaturahmi, dapat berbicara, dialog sebentar. Dia umpamanya duduk sini, Pak. Saya Habib Umar, ada Pak Kesi Pango. Jadi kamu harus Pak Kesi. Oleh Tengku Nasrul Ali ini, apa yang saya manahkan, makanya dia lakukan. Jadi waktu itu Nasrul Ali mengatakan, saya ada juga guru saya di Aceh. Ada juga guru saya yang bernama Haji Amir Wali. Yang beliau ini membawa jalan ini. Jadi disitulah oleh Dr. Kuswandi ini dengan penyampaian pandai barangkali, ya, gubernur ini menyampaikan dengan tertarik, ya.
Ya, jadi waktu saya datang ke Jakarta, ke posko Tempuh Khairunas sudah datang. Itu dokter, dia besar dadangnya, panjang, besar. Sudah dibawanya tasbih. Ini Abu Tasbih. Tasbih ini berasal dari tongkat Nabi Musa. Tasbih ini berasal dari kapal Nabi Nuh. Tasbih besar-besar tasbih. Ini tasbih kayunya ditanam di India. 100 tahun sekali berbuah, diambil ke tasbih. Nah, jadi ini saya hadiahkan pada Abu. Alhamdulillah lah. Syukur. Alhamdulillah syukur. Jadi waktu seminar Mudzakarah yang diadakan di Melabu, dia diundang, dia datang. Kalau saya datang, tempat saya harus dekat Abu, jangan saya ditempatkan di hotel. Harus dekat dengan Abu. Aduh, sulit juga nanti saya ini, kalau dekat dengan saya tidak dapat merokok. Tak ada merokok kan, orang besar. Bagaimana kita merokok? Jadi akhirnya terus beliau juga berbagi sebelum acara, dia datang berdialog begini begitu cerita. Itu awal kenal dengan Dr. Jaludin Koswandi. Oleh kawan-kawan bertanya, mengapa Anda mau berteman dengan Tengku Abdul Rali? Mengapa Anda mau berteman? Begitu taslim, begitu tahdim. Saya bukan orang bodoh, bukan orang bodoh. Saya ini adalah senantiasa selalu hadir pada Mudzakarah internasional di mana-mana, baik di Afrika, di Timur Tengah, di mana-mana saya hadir. Saya bukan orang bodoh. Saya istikharah berapa kali untuk mendapatkan beliau. Bukan saya dapatkan begitu saja, saya istikharah. Jadi itu cerita Dr. Koswandi. Jadi beliau selalu mengikuti perjalanan tasawuf ini, apa yang terjadi. Dia yang lebih tahu dulu, makanya dibuatnya lah apa-apa yang disampaikan oleh Tengku Abi Sahal tadi. Jadi lalu yang lain juga seperti itu. Kata siapa? Dari Cibinong, Tiazen Darmuji. Lama dia punya murid ribuan, berzikir sampai 10.000 berzikir. Jadi seminggu sekali berzikir tempat beliau. Tiazen Darmuji. Beliau bercerita, guru saya telah meninggal di Surabaya berapa tahun yang lalu. Saya susah, tidak ada guru, tidak ada mursyid, murabi saya. Kemudian saya pergi ke Banten, saya berguru sana. Saya meninggal juga, Kemudian saya berzikir, zikir sir Islam, zikir sir. Maka pada waktu itu saya terbayang datang, yaitu lupa inilah nanti sebagai murabimu, gurumu. Kemudian saya juga bertanya-tanya, di mana dia, siapa dia. Saya suruh carilah pada murid-murid saya, dibawanya lah foto Abu. Oh, inilah dia. Inilah dia. Saya kenal dengan Abu ini bukan kenal begitu-gitu aja. Dalam sir saya kenal. Waktu saya berzikir. Itu sudah tahun-tahun yang lalu. Itu kata Kiai Jen Darmuji yang menjadi. Lalu tidak berapa lama waktu yang lalu datang dari Indonesia Kiai Madin Syarif.
Jadi beliau lebih lagi daripada mereka itu. Saya dinanti oleh Abu di lapangan bersama 60 wali. Dan kemudian saya ingin ziarah ke Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Kuala. Saya tidak berani ziarah kalau bukan belum seizin Abu. Seizin, dia makan juga rumah Pak Kecik Pango malam tu. Tadi karena ada penterjemah, pagi-pagi dia datang, kata Kiai Mazen, Abu minta izin, beliau akan diarah ke makam Syekh Abdul Rauf Singkili. Pergi terus. Siapa pula larang? Tidak. Abu izinkan. Bagaimana saya izinkan? Katakan saja izin. Karena kunci daripada makam wali-wali Allah itu ada pada Abu. Mana yang kunci? Pada Abu. Jadi beliau sudah sampai juga kemarin ke rumah Pak Kecik Pango, ketua ya kita kan, luar biasa. Jadi banyak sanjungan-sanjungan yang lain. Tuku Ibrahim Malaysia, dia menyanjung mengatakan pada murid-muridnya, Kiai Dusuki namanya, dia pidato di Labuan Haji. Ini saya beritahukan pada kamu, Abu Amran Wali ini adalah wali besar pada zamannya. Wali besar? Kamu tahu siapa yang mengatakan? Itu yang mengatakan itu adalah Tuku Ibrahim. Tuku Ibrahim? Ini saya sampaikan. Jadi saya tanyakan pada orang yang duduk dekat saya, Pak Atin, kamu percaya itu apa dikatakan Haji Dusuki itu? Saya percaya. Dia orang-orang ini percaya. Orang ini nggak tahu saya, tapi saya percaya. Dia begitulah. Jadi saya juga gugup atau terharu atau merasa kecil, merasa malu. Begitu sanjungan-sanjungan daripada ulama-ulama tasawuf kesufian, baik dari luar negeri, di Jawa dan Malaysia. Jadi makanya caci maki dari ulama-ulama sebagian di Aceh ini, atau saya membawa ajaran sesat, ajaran kafir, macam-macam, maka dengan demikian saya merasa puas, jadi kalau kena sanjung selalu nanti bisa kita ujub darinya. Untunglah ada orang yang mencela-cela, berarti supaya imbang, imbang. Karena saya sedih, saya sedih. Mengapa saya sedih? Karena ajaran yang saya lakukan ini tidak lain supaya membersihkan hati kita daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, sebagaimana dalam tulisan Tauhid Tasawuf untuk memperbaiki nafsu, di mana nafsu ini yang semusuh-musuh yang Allah berikan kepada kita. Lalu tasawuf ini, ilmu kesufian, untuk dapat mengarahkan kita dari nafsu amarah, kita tingkatkan kepada nafsu lawamah, meningkat kepada nafsu mulhamah, meningkat kepada nafsu mutmainnah, meningkat kepada nafsu radiyah, mardiyah, dan kamilah. Bila mana dia nafsunya sudah sampai ke tingkat nafsu mutmainnah, itu kita sudah menjadi wali am. Begitu dalam kitab Sirus Salikin. Kalau Anda atau kita semua nafsu kita sudah sampai ke tingkat mutmainnah, itu dikatakan wali am, wali umum. Tapi kalau nafsu kita sudah meningkat kepada radiyah mardiyah, itu sudah wali khusus, istimewa. Kalau nafsu kita sudah sampai ke tingkat kamilah, itu adalah
sudah wali apa namanya khawas atau sudah arif billah. Jadi inilah supaya Anda semua di dalam kita tasawuf kesufian membenarkan saja ilmu tasawuf kesufian ini sudah menjadi wali kecil. Jadi bergabung dengan tasawuf sudah menjadi wali. Nanti apa yang saya sampaikan nanti tanya pada Abu Cukri, betul apa enggak kata Abu doa. Nih tanya pada Abu Kamarudzaman, membenarkan saja sudah menjadi wali kecil. Kalau sudah dapat mengamalkan, itu sudah menjadi wali besar. Kalau dapat membicarakan, itu sudah menjadi bintang. Maksudnya sudah diperlukan di mana-mana. Sudah diperlukan di mana-mana. Di mana-mana. Jadi oleh karena itu, maka sangatlah beruntung kita ya bahwa kita telah bergabung dengan tauhid. Tasawuf sufi. Beruntung kita, artinya kita sudah nantinya di samping kita telah bertempat menjadi orang abrar, dapat lagi meningkat kepada orang mukarrabin. Mukarrabin. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada ashabul yamin, ada mukarrabin. Ashabul yamin ini orang syariah, orang sekedar akidah. Tapi orang mukarrabin di samping syariat dia orang akidah, orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga tidak menyalahkan teman-teman kita yang belum bergabung. Dia hanya memegang syariat saja, akidah. Jadi akidah itu benar, itu dasar. Tapi itu hanya untuk mendahirkan ilmu yakin. Tapi kalau kita bertasawuf, udah hati kepada Allah, tidak lupa pada Allah, maka kita mendapat bukan sekedar ilmu yakin, ainul yakin. Akidah kita sudah menjadi ainul yakin. Tapi kalau kita berakidah tahu Allah dan sifatnya, apa yang diperintahkan dan kita lakukan, kita belum dekat dengannya, itu ilmu yakin. Orang akidah al-sunnah itu orang ilmu ya. Tapi kalau dia berakidah lalu bertasawuf, kita ini berakidah nih, jangan dituduhnya kita orang tasawuf bukan akidah aja nih. Ada akidah al-sunnah. Kasawang rumah aja pegang ada yo. Tanya kahek tapi. Jadi kita akidah, kemudian kita berjalan kemauan kita hundur di hadapan Allah, supaya kita jangan sekedar ilmu yakin, untuk ainul yakin. Ainul yakin nyata, yakin keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, benar, dekat dengan kita. Karena kita dekat, jadi kita selalu berzikir, hundur, berada di hadapannya. Kalau kita paham ajaran kesufian, akidah kita bukan sekedar ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakul yakin. Jadi orang-orang yang selamat, untuk lebih selamat, orang yang akidahnya sampai kepada ainul yakin. Tapi kalau hanya ilmu yakin, itu dikeragui selamatnya. Kenapa dikeragui selamatnya? Karena mudah tertipu, ditipu oleh hawa nafsu dan syaitan. Kadang-kadang laifubu, hanya sejalan perbuatan dan perkataannya. Jadi inilah makanya ilmu ketasawufan dan kesufiannya diangkat supaya orang-orang Aceh ini benar dapat melakukan taat yang bagus, melakukan perintah menjauhkan larangan, dapat berakhlak bagus, dapat beriman, bermakrifat yang bagus. Jangan hanya makrifat awal, sampai kemudian makrifat kawas, makrifat awasul kawas. Inilah tujuannya. Jadi kalau kita ada 3 ini, inilah cukup. Nyonya dan nyonya, biar ibadat je, akhlak juga, iman makrifat juga, tak susah.
Yana tapi tu kula manya-manya habis peng. Habis rata waktu tahu lawan nanya. Ila. Nya nak mi begini yang kula tago je kula tagunyo ana. Nasi. Lawan tanya itu mayang hana peng tanya habis. Lawan wait kuno wait ini kudi. Pada guna tepo maghrib gak bab masjid lalai je bab kedai kopi. Bab kedai ko. Maghrib dah awak tanya bab kedai kopi mentang cik no. Mentang. Jadi tanyanya salah cara pendidikan mendidik cara Islam. Yang benar hanya tanya telah telah dikotori oleh ajaran-ajaran yang lain. Penting kan penting iman, kan penting penting pangkat, kan penting kepatuhan. Kalau ganyan kemauan tanya orang Aceh. Cinta dunia, hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah kepala tiap-tiap kesalahan. Baik kesalahan lahir kena cinta dunia, mau pakai kena cinta dunia, mau perang mau perang aja dia saya yang mati cinta dunia. Baik yang batin kena cinta dunia. Panjang tanya kuih, tanya embung, tanya dingki, kena cinta. Jadi maksud lahir, maksud batin kena cinta dunia. Jadi tanya dunianya cik perlena, cuma begalak dah. Tagalak nuru yang podonya, yang podo dengan sendirinya dunia teka katanya. Kenapa tagalak tak katanya ngurung podonya nya? Kagukkan dalam hadis qudsi, ya dunia ikhdami man khadamani wastahdamihi man kadamaki. Nya hadis qudsi menyebut adanya nyo lebih tebak dondonya ke Allah. Nupu khadam don jeku khadam kepada urung yang khadam don. Menyuruh yang selalu berkhidmat kepada lo, dondonya berkhidmat lagi. Berkhidmat kepada dia. Yang hana bagi ini je itu. Maknanya hana ungkut kata ungkut hana peng kana peng. Teka bandung, patuh bandung katanya. Kalau mungkin awak-awak ini lebih datang, ulun je, mata belum berkhidmat dari tasawufnya, belum mendapatkan ajarannya, lempono kitab lagi dondonya pesantren. Tapi le sayang katanya, tapi lu datin. Tapi ada berkhidmat dari tasawuf tu supinya, le urung benci banget, tapi lu jino kaya. Tojek kaya, orang benci tapi tanya kaya, orang gating, orang le gating, tapi tanya gating tu yang kaya. Bah benci kau, bah ai benci orang yang benci, tanya orang yang tak. Ini maksudnya. Yukunlah dalam hadis qudsi. Haya dunia ikhdamihi man khadamaki. Ni putumon haidonya urung yang putumon roji badron. Monya putumon roji badron, ni puji urung yang kutumon. Ni puji urung yang kutu. Nyatanya tumon dengan donyanya, putumon tanya laju dek donya. Tumon peng bama. Tanya di putumon laju dek peng, teh mati. Teh putumon tanya ngempangkat. Tanya kan? Tanya tumon pangkat kemudiannya. Lalu pangkatnya nak tunya kaji kupati, nak tu gubernur. Nak tu gubernur, nak tu je kudir. Yo nulih habis mu putar-putaran icoknya nak mereka. Umur jalan aja. Kemudiannya tanya Tuhan aja. Tanya dunia minum tengah. Kata ke kawat syakran menyertai tobat ya Allah dapat jalan. Jadi oleh karenanya maka tanya slow mentau dipnya yang penting bagi tanya
iman dan amal saleh. Dunianya dimudahkan Allah beritanya untuk hanya dapat pencapaian. Jadi itu ndak ulama sufi tasawuf umur tanya yang leto untuk 5 tahun tu umurnya berharga. Bila mana 5 tahun tu atau 6 tahun tu dapat gunakan umurnya untuk mengambil barang yang luput. Barang yang tertinggal lagi udah ke yang tinggal tajuk dah ke yang nama tu meta dah ke tembayang tak kalah itu baru umur itu berharga. Dan kemudian punya selamanya tanya lalai lah lalai gila tanya harus bangun jaga baik tua pada Allah Subhanahu wa taala baru umur yang letunya muyung. Tapi bila mana hana tak gunakan kena berarti umurnya sia-sia. Jadi demikianlah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tanya ya dapat doa daripada wali-wali Allah dan juga tanya diampun ke Allah dosa-dosa tanya dan dibuka pintu hati tanya untuk dapat mengenal Allah dekat dengan Allah dalam meniti kehidupan tanya baik di rumah tangga, masyarakat dan di mana kita berada. Jadi tanya jina berzikir ya. Allah a'lam bishawab. استغفر الله العظيم الذي لا